Ingat itu FRS ya. Ingat itu FRS ya. Pemirsa Intens Investigasi, dinding kenyataan yang teramat keras akhirnya meruntuhkan sisa-sisa harapan Insanul Fahmi. Di tengah perjuangannya mempertahankan biduk rumah tangga, Wardatina Mawa justru muncul dengan pernyataan yang menyayat hati bahwa keputusannya untuk berpisah sudah bulat, tak tergoyahkan oleh rayuan rekonsiliasi manapun. Di balik ketegasan hukum yang tengah berjalan, seperti apa, tanpa dendam, Mawa juga mengaku ikhlas jika Inara Rusli ingin melanjutkan hubungan dengan Insanul Fahmi, namun api perseteruan kembali disulut oleh tudingan panas pihak Insanul. Isu tentang keterlibatan sosok berinisial FRS yang dituding sebagai kompor hingga pengaruh negatif, kian memojokkan nama Fairuz Arafiq. Menanggapi hal itu, seperti apa pula Mawa pasang badan, ia menegaskan bahwa langkah cerai ini murni dari lubuk hatinya, tanpa intervensi pihak manapun. Lantas benarkah Fairuz Arafiq akan terus terseret dalam pusaran tudingan mistis pihak Insanul? Dan mampukah Mawa bertahan di tengah sunyinya Ramadan demi masa depan sang buah hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keteguhan hati Insanul Fahmi untuk mempertahankan biduk rumah tangga rupanya harus berbenturan dengan dinding kenyataan yang teramat keras. Secara mengejutkan, Wardatina Mawa menegaskan bahwa keputusannya untuk berpisah sudah bulat dan tak tergoyahkan. Baginya, segala bentuk perjuangan atau upaya rekonsiliasi yang kini tengah digencarkan oleh Insanul seolah tak lagi memiliki pengaruh bagi batinnya yang telah terlanjur terluka. Namun, di balik ketegasan tersebut, Mawa masih menyisakan sisi kemanusiaan yang mendalam. Ia mengungkapkan bahwa jika nanti ketuk palu perceraian telah resmi menggema, dirinya sama sekali tidak akan memberikan batasan atau penghalang bagi Insanul untuk tetap bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada sang buah hati. Terkait tudingan miring mengenai keterlibatan sosok inisial FRS yang dianggap sebagai kompor di balik kehancuran rumah tangganya, Mawa pun angkat bicara. Ia menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa langkah gugatan cerai ini murni lahir dari lubuk hatinya yang terdalam tanpa intervensi pihak manapun. Aku tetap memperjuangkan ya, tapi mohon maaf aku nggak bisa lagi untuk lanjutin. Jadi aku memang udah resmi gugat cerai ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam Medan. Nah jadi dari situ itu udah ada registrasi udah, jadi emang udah aku resmi untuk gugat cerai. Jadi mohon maaf kalau emang dia mempertahankan, mengupayakan, nggak bakal ngaruh juga di aku. Makanya kan aku mau gugat cerai untuk supaya dia kalau emang jumpa sama anaknya bebas, so kapan aja boleh gitu. Jadi nggak ada batas-batasan lagi. Ya udah, nanti udah tinggal tenang aja lah. Aku juga butuh tenang, jadi ya udah lebih cepat lebih baik, insya Allah biar lebih tenang. Waduh, kayaknya nggak ada sih. Masalahnya netizen Indonesia juga pada bilang ya, maksudnya tanpa kata-kata kalian semua, netizen juga itu dari lubuk hati aku paling dalam. Kan emang aku tujuannya ke Jakarta kemarin tuh ngasih untuk buat proses hukum ini, terus emang aku tekad. Jadi aku memang punya prinsip gitu loh Kak, punya prinsip kalau emang itu aku bilang ya jadi aku nggak bakalan tergoyah dengan apapun, statement apapun lagi. Terserah mereka mau ngasih statement apapun, mau memperjelek-jelekan, itu terserahnya mereka. Memang aku fokus, pokoknya aku fokus untuk aku sendiri, aku pribadi, untuk anak aku juga lebih tenang pokoknya. Di tengah badai perceraian yang kian memanas, sebuah pernyataan mengejutkan sekaligus menyentuh meluncur dari bibir Wardatina Mawa. Seolah ingin menyudahi segala drama dan rasa sakit yang menyelimuti rumah tangganya, Mawa secara terbuka mengungkapkan keikhlasan yang luar biasa.
Ia menyatakan bahwa jika memang Inara Rusli masih ingin menjalin dan melanjutkan hubungan dengan Insanul Fahmi, dirinya mengaku telah rela dan ikhlas melepaskan segalanya demi kebahagiaan mereka berdua. Tak ada lagi dendam yang ingin ia simpan. Mawa seolah memilih jalan damai untuk membiarkan takdir menentukan arahnya sendiri. Pokoknya kalau emang mereka mau bersama, nggak apa-apa, mereka bersama aja. Lagian aku udah ikhlas juga. Oh, udah. Ya udah, jadi nggak masalah gitu. Kemarin kan Mohon doanya semoga prosesnya lancar. Kalau kalian yang mau bersama, ya udah monggo atuh silahkan. Aku nggak apa-apa, aku juga udah ikhlas. Udah ambil aja, kalian bahagia. Alih-alih terpuruk dalam kesedihan, Wardatina Mawa justru memilih untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan produktif di bulan Ramadan kali ini. Ia tak menampik adanya perbedaan besar yang ia rasakan dibandingkan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, di mana kini suasana terasa jauh lebih sunyi tanpa kehadiran pasangan. Namun, di balik kesendirian itu, Mawa mengaku menemukan sumber kekuatan luar biasa dari sang buah hati, Afnan. Baginya, Afnan adalah pelita yang menguatkan langkahnya untuk terus berdiri tegak. Dengan penuh keyakinan, Mawa mengucap syukur atas segala ujian yang menimpanya. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan, Allah pasti telah menyiapkan kemudahan yang lebih besar. Kini fokus utamanya adalah belajar mencintai diri sendiri dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Mawa sadar bahwa masa depan masih membentang panjang dan ia harus tetap survive demi menjadi sosok ibu yang bahagia untuk anaknya. Ya, Ramadan kali ini alhamdulillah banyak bersyukurnya, sama Afnan juga lebih banyak melakukan hal-hal yang produktif ya. Iya, bedanya pasti dengan momen-momen yang sebelumnya pasti dengan yang sekarang jauh lebih berbeda ya. Dan aku juga lebih banyak bersyukurnya sih di momen lebaran yang kali ini karena berkumpul dengan keluarga-keluarga aku juga. Insya Allah aku berusaha untuk menjadi versi lebih mencintai diri aku sendiri dan bisa menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi untuk aku sendiri dan untuk anak aku juga, karena masa depan kita masih panjang dan kita harus bisa survive untuk kehidupan kita ke depannya. Gimana pun juga kalau itu udah terjadi ya udah nggak bisa aku toleran juga. Karena aku juga berhak bahagia, anak aku juga berhak melihat sosok ibunya lebih happy lah. Jadi apapun itu kita hadapin aja semuanya dengan smile. Sebut rumah tangganya ditunggangi pengaruh negatif. Lantas seperti apa Insanul Fahmi beri peringatan keras untuk sosok FRS agar tak ikut campur urusan rumah tangganya dengan Mawa? Benarkah FRS yang dimaksud adalah Fairuz A. Rafiq? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel. Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Perseteruan ini kian meruncing saat Insanul Fahmi mulai mencium adanya aroma intervensi dari pihak luar yang diduga kuat menjadi pemicu keretakan rumah tangganya. Insanul merasa ada sosok yang sengaja memengaruhi Mawa agar segera berpisah darinya, terlebih setelah ia mencermati berbagai unggahan serta konten podcast milik sosok berinisial FRS. Didampingi kuasa hukumnya, Tommy, Insanul melontarkan peringatan keras. Ia mengingatkan sosok FRS agar tidak menjadi kompor yang memicu perceraian dalam rumah tangga orang lain. Tak main-main, Tommy bahkan menyebut bahwa pengaruh yang menghasut seseorang untuk bercerai adalah perbuatan yang ditunggangi oleh kekuatan negatif. Lantas, benarkah sosok FRS yang dimaksud adalah Fairuz A. Rafiq? Mengingat belakangan ini Mawa memang kerap membagikan momen kebersamaan hingga tampil di podcast milik Fairuz. ingat itu FRS ya. Jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang
menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya tuh dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan, ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan. Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu, kalau kita lihat nih ya, kita lihat kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini. Lihat aja tuh dari kemarin, isinya itu di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul pertama itu udah proses hukum itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah, biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat. Nggak semua orang Indonesia lihat ini nggak patut dicontoh. Biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Ya kan? Dan banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya, pahlawan kesiangan. Ya, seolah-olah baik, padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba seperti itu. Kalau mengerti agama di sini, ayo kita duduk. Dibilang kan saya tidak mengerti agama, di sini saya bilang saya pakir ilmu, iya benar mungkin ya, saya pakir ilmu. Drama kian memuncak saat Insanul Fahmi menyambangi Polda Metro Jaya kemarin. Di sela-sela urusan hukumnya, Insanul akhirnya buka suara mengenai hasil diskusi mendalam yang ia lakukan bersama Inara Rusli terkait nasib masa depan rumah tangga mereka yang kini berada di ujung tanduk. Secara mengejutkan, Insanul mengungkapkan bahwa Inara justru menunjukkan sikap yang tak terduga. Alih-alih mementingkan ego pribadinya, Inara justru meminta Insanul untuk tetap memprioritaskan Wardatina Mawa sebagai istri pertamanya. Mau bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak, ya, ketiga belah pihak, ya, mau bagaimanapun. Dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara, ya, baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan. Mau bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawa, ya, prioritaskan bagaimanapun dia juga seorang perempuan. Selanjutnya, seperti apa juga Umi Pipik pilih fokus beri dukungan moral untuk Mawa daripada mengomentari tudingan panas pihak Insanul Fahmi, dan seperti apa pula pesan menyentuh Umi Pipik untuk sahabatnya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah pusaran konflik yang kian meruncing, suara tenang Umi Pipik seolah menjadi penyejuk di tengah badai. Pendakwah ini mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah mengundang Wardatina Mawa untuk hadir dalam sebuah pertemuan, namun sayang Mawa terpaksa absen lantaran jadwal agenda lain yang tak bisa ditinggalkan. Meski demikian, dukungan moral tak henti-hentinya mengalir dari Umi Pipik untuk menguatkan hati Mawa dalam menghadapi cobaan berat ini. Namun, saat disinggung mengenai tudingan panas dari pihak pengacara Insanul Fahmi terkait keterlibatan sosok berinisial FRS, Umi Pipik memilih untuk tetap menjaga marwah dan lisan. Mawa diundang, cuma dia bentrok dengan acara. Dia ada acara di Bogor, jadi nggak bisa datang. Ya semoga semakin diberikan kesabaran, kekuatan, kuatkan doa,
fokus dengan anak, pekerjaan. Dah itu aja. Ya, saya nggak mau ikut campur urusan bukan ranah saya. Jadi sekarang gini, kalau misalkan ada orang yang disangkakan kita baik orang tersebut, kita kan hanya menampung ya. Menampung misalkan mawa cerita, mawa curhat ya, kita hanya bisa sebatas menampung, mendengarkan. Tapi untuk kembali memberikan keputusan bukan wilayah kita. Bukan ranahnya saya ataupun ranahnya yang disebutkan. Tetapi semuanya itu haknya Mawa gitu. Kita hanya sebatas teman yang mendengarkan saja. Bulan Ramadan udah nggak usah jelek-jelekin orang, udah sayang nanti pahala puasanya, oke? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.